Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Astini. Di video kali ini saya akan menganalisis kurva equilibrium dari sisi Keynes dan sisi klasik berdasarkan kebijakan fiskal dan moneter. Kurva equilibrium dalam model ekonomi Keynes dan klasik memiliki perbedaan mendasar yang mencerminkan pandangan berbeda tentang mekanisme pasar dan dinamika perekonomian. Dalam model Keynes, kurva keseimbangan digambarkan sebagai mekanisme yang tidak selalu bersifat otomatis dan sempurna. Keynes berpandangan bahwa perekonomian dapat berada dalam kondisi keseimbangan dengan tingkat pengangguran yang masih tinggi, di mana mekanisme pasar tidak dengan sendirinya mampu mengembalikan perekonomian ke kondisi optimal. Kurva keseimbangan model Keynes menunjukkan bahwa penyesuaian ekonomi berlangsung lambat dan memerlukan intervensi. Harga dan upah tidak sepenuhnya fleksibel sehingga perubahan dalam permintaan agregat dapat mempengaruhi output dan kesempatan kerja dalam waktu yang relatif panjang. Hal ini berbeda dengan model klasik yang memandang kurva keseimbangan sebagai mekanisme yang sangat responsif dan cepat menyesuaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kurva keseimbangan dalam model Keynes. Kurva ini terbagi menjadi dua panel A untuk pasar barang dan uang dan panel B untuk pasar tenaga kerja. Pada panel A, yaitu pasar barang dan uang, model ISLM. IS0 merupakan kurva keseimbangan pasar barang awal, menunjukkan kombinasi antara pendapatan nasional yang dilambangkan dengan Y dan suku bunga yang dilambangkan dengan R, di mana permintaan agregat sama dengan output. IS1 merupakan kurva IS bergeser ke kanan menandakan peningkatan permintaan agregat, misalnya karena peningkatan belanja pemerintah. LM0 merupakan kurva keseimbangan pasar uang awal, menunjukkan hubungan antara Y dan R saat permintaan uang sama dengan penawaran uang. Selanjutnya LM1 merupakan pergeseran ke kiri dari LM menandakan pengetatan moneter atau meningkatnya permintaan uang. Y0 dan R0 adalah titik awal keseimbangan ketika IS0 bertemu dengan LM0. Y1 dan R1 yaitu titik keseimbangan baru setelah pergeseran kurva IS dan LM. Y2 dan R2 yaitu titik sementara sebelum pasar uang menyesuaikan. Penjelasannya, awalnya ekonomi berada di titik Y0 dan R0 di mana pasar barang dan uang seimbang. Saat permintaan agregat meningkat, IS bergeser ke kanan mendorong output naik ke Y2. Tapi karena pasar uang belum menyesuaikan, terjadi tekanan terhadap suku bunga dan akhirnya LM ikut bergeser. Keseimbangan baru tercapai di titik Y1 dan R1 di mana baik pasar barang maupun uang kembali seimbang pada output dan suku bunga yang lebih tinggi. Selanjutnya panel B yaitu pasar tenaga kerja. P0FN merupakan permintaan tenaga kerja awal oleh perusahaan berdasarkan harga dan produktivitas. P2FN merupakan permintaan tenaga kerja baru setelah harga naik. P0GN dan P2GN merupakan penawaran tenaga kerja yang menyesuaikan ekspektasi harga. N0 dan W0 adalah titik keseimbangan awal tenaga kerja dan upah real. N2 dan W2 adalah titik baru saat permintaan dan penawaran tenaga kerja meningkat karena output naik. Penjelasannya, pada panel ini kita melihat bagaimana kenaikan harga mempengaruhi pasar tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja bergeser ke kanan dari P0FN ke P2FN. Sementara penawaran tenaga kerja juga bergeser dari P0GN ke P2GN sehingga jumlah tenaga kerja meningkat dari N0 ke N2. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, peningkatan permintaan agregat tidak hanya meningkatkan output tetapi juga jumlah tenaga kerja. Kesimpulannya dari model Keynes, secara keseluruhan grafik tersebut menunjukkan bagaimana ekonomi dalam kerangka Keynes menyesuaikan diri terhadap gangguan permintaan. Panel A memperlihatkan interaksi antara pasar barang dan pasar uang di mana perubahan permintaan agregat akan menggeser keseimbangan output dan suku bunga. Sementara itu, panel B mengilustrasikan bagaimana perubahan output akan mempengaruhi pasar tenaga kerja terutama dalam hal jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan tingkat upah real yang juga dipengaruhi oleh ekspektasi. Selanjutnya dari sisi klasik. Dalam model klasik, kurva keseimbangan digambarkan sebagai mekanisme pasar yang sempurna di mana harga dan upah sangat fleksibel. Pandangan ini meyakini bahwa perekonomian selalu memiliki kecenderungan kembali ke titik keseimbangan alamiah atau natural rate of output melalui mekanisme invisible hand yang dicetuskan oleh Adam Smith. Kurva keseimbangan model klasik lebih curam dan menunjukkan bahwa pasar akan secara otomatis menyesuaikan diri menuju kondisi full employment.
Selanjutnya saya akan menjelaskan kurva equilibrium dalam model klasik menggunakan gambar kurva yang terdiri dari 3 panel utama. Panel A yaitu pasar barang dan uang, panel B yaitu pasar tenaga kerja, dan panel C penyesuaian upah nominal. Yang pertama panel A yaitu pasar barang dan uang. Panel pertama ini memperlihatkan hubungan antara tingkat bunga atau R dan pendapatan nasional atau Y. Di sini kita melihat dua set kurva. IS yaitu kurva tabungan dan investasi, dan LM yaitu permintaan dan penawaran uang. Pada awalnya, ekonomi berada di titik Y0 di mana terjadi ketidakseimbangan antara saving dan investment. Misalnya, jika saving lebih besar dari investment, maka akan terjadi kelebihan tabungan. Akibatnya, tingkat bunga akan turun, penurunan bunga juga akan meningkatkan investasi dan mengurangi tabungan. Sehingga kurva IS bergerak menuju titik keseimbangan baru di Y1 di mana S1 sama dengan I1. Di saat yang sama, terjadi juga penyesuaian di pasar uang. Jika terjadi perubahan jumlah uang beredar atau permintaan uang, maka kurva L dan M akan menyesuaikan hingga mencapai keseimbangan baru di tingkat bunga dan pendapatan Y1. Selanjutnya kita lihat panel B, yaitu pasar tenaga kerja. Di sumbu vertikal ada upah real atau W, dan di sumbu horizontal ada tingkat pekerjaan atau N. Terdapat dua kurva. Yang pertama yaitu W sama dengan Fn. Permintaan tenaga kerja yang menurun karena marginal produktivitas tenaga kerja berkurang. W sama dengan Gn. Penawaran tenaga kerja yang meningkat karena semakin banyak orang mau bekerja jika upah real tinggi. Titik perpotongan kurva adalah titik keseimbangan tenaga kerja atau N0. Di titik ini, pasar tenaga kerja berada dalam keseimbangan penuh dan tingkat pekerjaan penuh atau full employment tercapai. Tidak ada pengangguran sukarela. Yang terakhir, panel C, penyesuaian upah dan harga. Panel ketiga ini menjelaskan penyesuaian dari sisi nominal, yaitu bagaimana upah nominal atau W dan harga atau P berubah untuk mengembalikan keseimbangan. Misalnya ketika upah real terlalu tinggi di atas keseimbangan, maka perusahaan mengurangi permintaan tenaga kerja, maka akan terjadi pengangguran. Maka upah nominal yang akan turun menyebabkan kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja bergeser ke kanan, dari P0Fn dan P0Gn ke P1Fn dan P1Gn. Pergeseran ini menunjukkan bahwa harga-harga dan upah menyesuaikan, hingga ekonomi kembali ke titik keseimbangan di N0 tetapi dengan tingkat upah nominal baru. Jadi meskipun terjadi fluktuasi di nominal, sistem klasik percaya bahwa ekonomi akan kembali ke keseimbangan secara otomatis. Kesimpulannya, model klasik menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pasar akan menyesuaikan secara otomatis baik melalui tingkat bunga, upah real maupun harga untuk mencapai keseimbangan umum. Baik, secara keseluruhan kesimpulannya adalah perbedaan mendasar terletak pada asumsi tentang fleksibilitas pasar. Model Keynes menekankan ketidaksempurnaan pasar dan peran penting intervensi pemerintah, sementara model klasik percaya sepenuhnya pada kemampuan pasar untuk mencapai keseimbangan optimal secara mandiri. Kurva keseimbangan dalam kedua model ini mencerminkan cara pandang yang berbeda tentang dinamika ekonomi, di mana Keynes lebih menekankan peran permintaan agregat, sedangkan klasik fokus pada mekanisme penawaran dan penyesuaian pasar. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Semoga penjelasan ini bisa membantu memahami sistem Keynes dan sistem klasik bekerja dalam mencapai keseimbangan ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.